Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Gilang Ras tadi. Maaf nih sebelumnya nih suaranya agak serak-serak, lagi kurang sehat nih tenggorokannya. Baik, kita lanjut. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki tahap terakhir. Nah, tahap terakhir itu ada di part 8. Cuman karena ini saling bersinggungan dan saling terkait dan pembahasannya pun tidak jauh beda, jadi saya gabung dari part 7 dan 8 karena mengenai part 7 adalah momen inersia, lalu part 8 momen tumpuan. Nah, di sini ada dua pembahasan. Tadi sudah saya sebutkan part 7 dan part 8. Nah, kita masuk ke part 7-nya. Topik pembahasan kita adalah yang akan kita bahas tentang pengertian momen inersia linear, dan juga polar. Pengertiannya adalah momen inersia atau momen kelembaman adalah suatu sifat kekakuan yang ditimbulkan oleh perkalian luas dengan kuadrat jarak ke suatu garis lurus. Nah, ada dua macam nih momen inersia, yaitu linear dan polar. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, ada dua macam, inersia dan polar. Linear dan polar. Nah, itu adalah contoh-contohnya seperti itu contoh-contoh gambarnya dan juga untuk rumus-rumusnya. Dimana yang untuk linear adalah IX sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Lalu yang polar IP sama dengan IX tambah IY. Nah, momen inersia linear sendiri kita bisa lihat terbagi dari 3, yaitu 4 persegi, segitiga, dan lingkaran. Jadi yang 4 persegi itu seperti yang sudah di panah itu, gambar seperti itu, I2 sama dengan 1/12 BH3. Lalu yang segitiga, IX sama dengan 1/36 BH pangkat 3. Lalu yang lingkaran, IX sama dengan IZ sama dengan Pi per 64 D pangkat 4 cm pangkat 4. Itu sebenarnya pangkat 4, cuman tadi belum kayak itu, edit kelupaan, sorry. Nah, untuk momen inersia polar sama, terbagi juga dengan 3, meliputi penampang segi 4, penampang lingkaran, dan penampang cincin. Kita bisa lihat gambar untuk penampang segi 4-nya, bahwa sudut-sudutnya saling bertemu ya, dimana IX sama dengan 1/12 BH pangkat 3, IY sama dengan 1/12 BH pangkat 3, lalu IP sama dengan IX tambah IY. Jadi kita balik lagi ke pencet tadi. Jadi kita balik lagi untuk yang penampang lingkarannya, sama sebenarnya IX, IY, dan IP. IX-nya meliputi 1/20 D pangkat 4, IY-nya sama dengan 1/20 D pangkat 4, lalu IP-nya IX tambah IY. Lalu yang penampang cincin yang kita hitung adalah jika tidak berlubang, maka IP 1 sama dengan 0,1 D besar pangkat 4. Kita bisa lihat di situ ada D kecil dan D besarnya. Dimana D kecilnya itu yang
tanpa yang lubangnya saja, maksudnya yang bukan cincinnya. Nah, kalau yang di besar itu cincinnya, yang sama cincinnya. Jika tidak berlubang, sama dengan IP 1 sama dengan 0,1 D pangkat 4. Jika lubangnya saja, jadi sudah saya sebutkan, IP 2 sama dengan 0,1 D kecil pangkat 4. Lalu IP-nya 1P1, IP1 tambah IP2. Nah, dari untuk momen inersia sendiri, saya sudah merangkum menjadi 3 bagian, yaitu momen inersia adalah suatu sifat kekakuan yang ditimbulkan oleh perkalian luas dengan kuadrat jarak ke suatu garis lurus. Momen inersia digunakan dalam perhitungan pada lingkungan tekukan dan puntiran. Secara umum, sifatnya dengan bentuk ukuran penampang 4 persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi kan ada 3 macam. Lalu simbol atau lambang momen inersia adalah I. Makanya tadi di rumus-rumus gambarnya itu IY, IX gitu kan. Nah, perhitungan atau penggunaan rumus dibantu sumbu X dan Y. Jadi di gambar juga ada sumbu X dan Y. Jika terhadap sumbu atau garis X adalah IX, dan jika terhadap sumbu Y adalah IY, sedangkan luas sumbu bidang AF yang merupakan bagian kecil ditentukan luasnya atau AF. Lalu kita masuk ke topik pembahasan part 8, yaitu pengertian momen tahanan. Momen tahanan itu sendiri, lalu momen tahanan polar. Yang nggak ada di momen tahanan itu inersi linier ya. Nah, pengertiannya momen tahanan sendiri adalah momen inersia dibagi dengan jarak netral ke sisi terkena gaya. Itu penjelasan singkatnya. Nah, macam-macamnya meliputi momen tahanan dan momen tahanan polar. Momen tahanan sendiri adalah bentuk momen tahanan yang terkena beban atau gaya P akan melengkung. Pada saat melengkung, bagian atas akan tertekan dan bagian bawah akan tertarik. Batas antara tekanan dan tarikan adalah garis nol atau garis netral, yaitu terdapat pada sumbu mendatar setengah H. Jadi, misalkan kita punya beban kayak yang di beban part sebelumnya, ada 2 buah tumpuan yang di kanan kiri, atau kita biasa kita sebut tumpuan A dan tumpuan B, itu terus langsung atas ada penampang. Nah, jadi P sebagai beban itu menusuk ke bebannya itu. Jadi kalau misalkan itu terlalu berat, ya seperti itu akan melengkung. Pada saat seperti yang sudah jelaskan bahwa pada saat melengkung, bagian atas akan tertekan dan bagian bawah akan tertarik. Jadi maksudnya ini kayak seperti gravitasi, tertarik ke bumi dan dari atas tertekan. Seperti itu. Lalu momen tahanan sendiri, ini kelanjutannya. Seandainya daerah tekan atau sisi kanan dan kiri, nah tadi saya bilang tumpuannya kanan kiri, tidak ada, maka balok akan patah. Yang berarti balok bagian tekan merupakan penahanan yang besarnya merupakan momen inersia dibagi jarak netral posisi terkena gaya. Jadi rumusnya seperti ini. W sama dengan I per E cm kubik. W itu merupakan momen tahanan, I momen inersia, dan E adalah jarak netral ke sisi terkena gaya. Nah, ini momen tahanan dibagi menjadi 3. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, inersia ada 3 juga dibagi. Itu meliputi 4 persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, untuk yang 4 persegi bisa kita lihat di gambar bahwa jarak dari titik pusat, titik beban Z ke arah atas itu E sama dengan setengah H. Lalu rumusnya adalah
IX sama dengan 12 BH pangkat 3. Nah, untuk yang segitiga sama seperti itu, yang untuk seperti 4 persegi dan juga lingkaran juga sama. E sama dengan setengah H. Rumusnya pun sama, pakai IX juga, sama dengan 1/36 BH pangkat 3. Lalu yang lingkaran, IX sama dengan IY sama dengan 1/20 D pangkat 4. Nah, lalu kita masuk ke momen tahapan polar. Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, dibagi menjadi 3 juga. Jadi pengejaran dibagi 3. Jadi yang pertama segi 4, yang kedua lingkaran, lalu yang ketiga cincin. Dimana IX sama dengan 1/12 BH 3 pangkat 3, IY sama dengan 1/12 BH pangkat 3, IP sama dengan IX plus IY. Itu untuk yang segi 4. Untuk yang lingkaran, itu untuk X-nya, langsung kita ini aja ya, biar enak penyebutannya. X-nya sama dengan 1/20 D pangkat 4. Y-nya 1/20 D pangkat 4. Lalu P-nya adalah 1X IX tambah IY. Atau X tambah Y. Untuk mempersingkat penyebutannya saja sih. Nah, untuk yang cincin, ini ada D besar dan D kecil. Nah, IP sama dengan IP1 tambah IP2. 0,1 D4, D pangkat 4, D besar pangkat 4, dikurangin 0,1 D kecil pangkat 4. Sama dengan 0,1 dalam kurung D4, D pangkat 4, dikurangin D pangkat 4. D besar dan D kecil. Nah, langsung kita sudah memasuki ke rangkumannya. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita rangkum, momen tahanan sendiri merupakan momen inersia dibagi jarak netral ke sisi terkena gaya. Lalu, momen tahanan polar adalah momen inersia polar dibagi jarak netral ke sisi terkena gaya. Lalu, momen tahanan umumnya digunakan untuk menentukan perhitungan lengkungan, tekukan, dan puntiran terhadap bagian-bagian konstruksi. Perhitungan tersebut memiliki bentuk penampang segitiga, 4 persegi, dan lingkaran. Rumusnya, W sama dengan I dibagi E. W merupakan momen tahanan, I merupakan momen inersia, dan ini E kecil, jarak netral ke sisi terkena gaya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk 47 dan 48 mengenai inersia dan tahanan. Karena ini tahap di terakhir, jadi untuk dasar-dasar perhitungan statika selesai di part 8 dan pastinya selesai di video saya kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang mungkin butuh pengertian atau dasar-dasar. Oke, terima kasih.